Perang Badar Al-Kubra. Mendengar berita mengenai rencana kedatangan kafilah perdagangan kaum Quraisy dari Syam di bawah pimpinan Abu Sofyan bin Harb, Rasulullah mengajak kaum muslimin langsung di bawah komando beliau untuk mencegat dan merampas kafilah tersebut, dengan dalih sebagai ganti atas kekayaan mereka yang dirampas oleh sebagian kaum musyrikin di Makkah. Anjuran Rasulullah ini hanya disambut oleh sebagian kaum muslimin, karena sebagian yang lain menyangka tidak akan terjadi peperangan. Di tengah perjalanannya menuju Makkah, Abu Sofyan mendengar bahwa kafilahnya akan dihadang oleh kaum muslimin. Maka diutusnyalah seorang kurir bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari ke Makkah untuk menyampaikan berita kepada kaum Quraisy dan meminta bantuan pasukan guna menyelamatkan harta kekayaan mereka. Demi mendengar berita ini, seluruh kaum Quraisy dengan serta-merta mempersiapkan diri, bersiaga penuh dan berangkat keluar dengan tujuan perang. Tak seorang pun dari para tokoh Quraisy yang tertinggal dari keberangkatan pasukan yang berjumlah sekitar 1000 personil ini. Sementara itu, menurut riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah keluar bersama 314 sahabatnya pada suatu malam di bulan Ramadan dengan membawa 70 ekor unta. Setiap ekor unta ditunggangi secara bergantian oleh 2 atau 3 orang. Mereka tidak mengetahui akan keberangkatan bala bantuan kaum Quraisy tersebut. Dalam pada itu, kafilah Abu Sofyan telah berhasil lolos meninggalkan dan menyusuri mata air Badar dengan melalui jalan pantai menuju ke arah Makkah. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan kafilah dan perniagaannya dari ancaman bahaya. Setelah mendengar berita keberangkatan kaum Quraisy, Rasulullah segera meminta pandangan dari para sahabatnya. Kaum Muhajirin mendukung dan memandang baik pendirian beliau. Di antaranya Al-Miqdad bin Amir dengan tegas menyatakan, "Ya Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada Anda. Kami tetap bersama Anda." Tetapi Rasulullah terus memandang ke arah mereka dan berkata, "Kemukakanlah pandangan kalian kepadaku, wahai manusia." Kemudian Sa'd bin Mu'az menjawab, "Demi Allah tampaknya Anda menghendaki ketegasan sikap kami, wahai Rasulullah." Nabi menjawab, "Benar." Sa'd berkata, "Kami telah beriman kepada Anda dan kami pun membenarkan kenabian dan kerasulan Anda. Kami juga telah menjadi saksi bahwa apa yang telah Anda bawa adalah benar. Atas dasar itu kami telah menyatakan janji dan kepercayaan kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda kehendaki, kami tetap bersama Anda. Demi Allah, seandainya Anda menghadapi lautan dan Anda terjun ke dalamnya, kami pasti akan terjun bersama Anda." Mendengar jawaban saat ini Rasulullah merasa puas dan senang, kemudian beliau memerintahkan, "Berangkatlah dengan hati gembira, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara 2 golongan. Demi Allah, aku seolah-olah melihat tempat-tempat mereka bergelimpangan." Setelah itu Rasulullah mulai mencari berita tentang pasukan Quraisy melalui para intel yang disebarkannya, sehingga kaum muslimin mengetahui bahwa mereka berjumlah sekitar 900 atau 1000 dan bahwa mereka datang disertai oleh seluruh tokoh kaum musyrikin. Sebenarnya Abu Sofyan telah mengirim seorang kurir ke Makkah, memberitahukan bahwa kafilahnya telah selamat. Tetapi Abu Jahal tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, sembari mengatakan, "Demi Allah, kami tidak akan pulang sebelum tiba di Badar. Di sana kami akan tinggal selama 3 hari, memotong ternak, makan beramai-ramai dan minum arak sambil menyaksikan perempuan-perempuan menyanyikan lagu-lagu hiburan. Biarlah seluruh orang Arab mendengar tentang perjalanan kita semua dan biarlah mereka tetap gentar kepada kita selama-lamanya." Kemudian mereka bergerak sampai tiba di pinggir seberang lembah Badar. Sedangkan Rasulullah telah tiba di pinggir lembah seberang lain dengan posisi nyaris sehadap dengan lawan, dekat mata air Badar. Habab bin Munzir bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah yang tidak dapat diubah lagi? Ataukah berdasarkan tipu muslihat peperangan?" Rasulullah menjawab, "Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat dan tipu muslihat peperangan." Al-Habab mengusulkan, "Ya Rasulullah, jika demikian, ini bukan tempat yang tepat. Ajaklah pasukan pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh, kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuat kubangan dan kita isi dengan air hingga penuh. Dengan demikian kita akan berperang dalam keadaan mempunyai persediaan air minum yang cukup, sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Rasulullah menjawab, "Pendapatmu sungguh baik." Rasulullah kemudian bergerak dan pindah ke tempat yang diusulkan oleh Al-Habab. Di samping itu Sa'd bin Mu'az mengusulkan supaya dibuatkan kemah untuk Rasulullah, sebagai tempat perlindungan,
dengan harapan supaya bila ada sesuatu dan lain hal yang tidak diharapkan terjadi, Nabi dapat kembali dengan mudah dan selamat kepada kaum muslimin di Madinah dan agar mereka tidak lemah semangat karena ketidakberadaan Nabi di antara mereka. Usulan ini disetujui oleh Nabi, kemudian Rasulullah menenangkan jiwa para sahabatnya dengan adanya dukungan dan pertolongan Allah, sampai-sampai Rasulullah menegaskan kepada mereka, di sini tempat kematian si Fulan dan si Fulan dari kaum musyrikin, seraya meletakkan telapak tangannya di atas tanah. Akhirnya nama-nama yang disebutkan Nabi itu ternyata benar, bergelimpangan tepat di tempat yang telah ditunjukkannya itu. Selanjutnya Rasulullah dengan khusyuk memanjatkan doa kepada Allah pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Di antara doa yang diucapkannya ialah, "Ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan segala kecongkakan dan kesombongannya untuk memerangi Engkau dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, tunaikanlah janji kemenangan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, kalahkan mereka esok hari." Beliau terus memanjatkan doa kepada Allah dengan merendahkan diri dan khusyuk, seraya menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit, sehingga karena merasa iba Abu Bakar berusaha menenangkan hati Nabi dan berkata kepadanya, "Ya Rasul Allah, demi diriku yang berada di tangannya, bergembiralah, sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janji yang telah diberikan kepadamu." Demikian pula kaum muslimin, mereka ikut berdoa kepada Allah memohon pertolongan dengan penuh ikhlas dan merendahkan diri di hadapannya. Pada suatu pagi hari Jumat, tahun kedua Hijrah, mulailah pertempuran antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Memulai pertempuran ini, Rasulullah mengambil segenggam kerikil kemudian dilemparkannya ke arah kaum Quraisy seraya berkata, "Hancurlah wajah-wajah mereka," kemudian meniupkannya ke arah mereka sehingga menimpa mata semua pasukan Quraisy. Selain itu, Allah juga mendukung kaum muslimin dengan mengirim bala bantuan malaikat. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan suatu kemenangan yang besar. Dari pihak kaum musyrikin, terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. Sedangkan dari pihak kaum muslimin gugur menggapai syahid 14 orang. Mayat-mayat kaum musyrikin yang terbunuh dalam peperangan ini termasuk para tokoh mereka dilemparkan ke dalam sumur tua di Badar. Ketika mayat-mayat itu dilemparkan ke dalamnya, Rasulullah berdiri di mulut perigi itu seraya memanggil nama-nama mereka berikut nama bapak-bapaknya. "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah berbahagia karena kalian telah menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah menerima kebenaran janji Allah yang diberikan kepada kami. Apakah kalian juga telah menyaksikan kebenaran yang dijanjikan Allah kepada kalian?" Mendengar ini Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda mengajak bicara jasad yang sudah tidak bernyawa?" Beliau menjawab, "Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka." Kemudian Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya berkenaan dengan masalah tawanan. Abu Bakar mengusulkan supaya Nabi membebaskannya dengan cara mengambil tebusan dari mereka sehingga harta tebusan itu diharapkan menjadi pemasok kekuatan material bagi kaum muslimin, disertai harapan mudah-mudahan Allah menunjuki mereka. Sementara Umar bin Khattab mengusulkan supaya mereka dibunuh saja, karena mereka adalah tokoh dan gembong kekafiran. Tetapi Nabi cenderung kepada pendapat dan usulan Abu Bakar yang memberikan belas kasihan kepada mereka dan mengambil tebusan. Akhirnya pendapat ini pun dilaksanakan oleh Nabi, tetapi beberapa ayat Al-Quran kemudian diturunkan menegur kebijaksanaan Nabi tersebut, dan mendukung pendapat Umar, firman Allah. "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi, sampai dengan firman Allah, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu." Al-Anfal 67-69. Beberapa ibrah. Perang Badar Kubra ini mengandung beberapa pelajaran dan ibrah yang sangat penting, di samping mengandung beberapa mujizat besar berkenaan dengan dukungan dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin, yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keimanan mereka dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab agama mereka. 1. Sebab pertama bagi terjadinya Perang Badar ini menunjukkan bahwa motif utama kaum muslimin keluar bersama Rasulullah bukan untuk berperang, tetapi karena didorong oleh tujuan mencegat kafilah Quraisy yang datang dari Syam di bawah kawalan Abu Sofyan. Tetapi kemudian Allah menghendaki ganimah, rampasan perang, dan kemenangan yang lebih besar bagi para hambanya, di samping merupakan tindakan yang lebih mulia dan lebih sesuai dengan sasaran yang harus dicapai oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Allah meloloskan kafilah yang menjadi tujuan utama mereka, dan menggantinya dengan peperangan yang sama sekali tidak pernah mereka duga.
Peristiwa ini menunjukkan kepada dua hal. Pertama, bahwa semua harta kekayaan kaum kafir Harbi, oleh kaum muslimin dianggap sebagai harta yang tidak mulia. Boleh dirampas dan dikuasai oleh kaum muslimin manakala mereka mampu mengambilnya. Apa saja yang telah jatuh ke tangan kaum muslimin dianggap telah menjadi milik mereka. Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha. Di samping itu, kaum muhajirin yang telah diusir dari negeri mereka di Makkah mempunyai alasan lain untuk merampas kafilah Quraisy, yaitu usaha pengambilan hak sebagai ganti rugi dari kekayaan mereka yang masih tertinggal di Makkah dan dikuasai oleh kaum musyrikin. Kedua, kendatipun tindakan ini dibolehkan, tetapi Allah menghendaki kepada hambanya yang beriman suatu tujuan yang lebih mulia daripada tindakan tersebut, dan lebih sesuai dengan tugas yang menjadi sasaran penciptaan mereka, yaitu berdakwah kepada agama Allah, jihad di jalannya dan berkorban dengan nyawa dan harta demi meninggikan kalimat Allah. Itulah sebabnya, kemudian Abu Sofyan berhasil lolos bersama kafilahnya dari kaum muslimin. Sementara itu pasukan Quraisy menderita kekalahan besar di medan jihad yang berkecamuk antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Hal ini merupakan tarbiyah ilahiyah bagi kaum muslimin yang dengan jelas nampak tergambar dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar, membuktikan kebenaran dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Al-Anfal 7. 2. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, untuk meminta pandangan mereka dalam menghadapi masalah yang mendadak, yakni perang, setelah kafilah lolos dari mereka dan muncul sebagai gantinya pasukan berkekuatan senjata, maka dapat dicatat dua pelajaran yang sangat penting. Pertama, komitmen Rasulullah kepada prinsip musyawarah dengan para sahabatnya. Jika kita telusuri kehidupan Rasulullah, akan kita temukan bahwa Nabi selalu berpegang teguh kepada prinsip syuro ini dalam menghadapi semua masalah yang tidak ditandaskan secara tegas oleh wahyu Allah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan tadbir atau perencanaan dan siasah syariah atau politik syariat. Oleh sebab itu, kaum muslimin menyepakati bahwa syuro, dalam masalah yang tidak ditegaskan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah, adalah merupakan prinsip perundang-undangan yang tidak boleh diabaikan. Adapun menyangkut masalah yang sudah ditegaskan oleh Al-Quran atau hadits, maka tidak diperlukan lagi adanya syuro dan bahkan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan apapun. Kedua, bahwa kondisi-kondisi peperangan atau perjanjian antara kaum muslimin dengan umat lain, boleh tunduk kepada apa yang disebut dengan siasah syariah, politik syariat atau hukmul imamah, keputusan pemimpin. Sebagai penjelasannya bahwa, pensyariatan perdamaian dan perjanjian itu tidak boleh dibatalkan atau dicabut dari hukum syariat Islam. Tetapi bagian-bagian dari bentuk-bentuk pelaksanaannya yang beraneka ragam itu boleh disesuaikan dengan situasi zaman, tempat dan kondisi kaum muslimin dan musuh mereka. Pengambilan kebijaksanaan ini pun hanya dilakukan oleh seorang imam yang memiliki pandangan yang akurat, adil, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, dan kebijaksanaan yang bersumber dari penguasaan agama yang mendalam serta dilakukannya secara ikhlas, di samping harus tetap melakukan syuro dengan kaum muslimin dan memanfaatkan berbagai pengalaman dan kemampuan mereka. Jika seorang pemimpin pemerintahan negara Islam berpendapat bahwa sebaiknya kaum muslimin tidak menghadapi musuh mereka dengan kekuatan dan perang, yang pendapatnya ini telah dikaji dengan cermat dan disepakati oleh Majelis Syuro, maka dia boleh memilih sikap damai dengan musuh mereka. Sikap ini tidak bertentangan dengan nas-nas syariat yang telah ditetapkan, sambil menunggu situasi yang tepat dan cocok untuk melakukan peperangan dan melancarkan jihad. Sebagaimana dia imam boleh menggerakkan rakyatnya untuk melakukan perperangan manakala dia memandang baik untuk melakukannya. Demikianlah kesepakatan yang telah dibuat oleh para fuqaha, dan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sirah Nabi Muhammad. Kecuali jika musuh menyerang kaum muslimin di dalam negeri mereka, maka kaum muslimin wajib melawannya dengan mengerahkan segenap kekuatan betapapun situasi dan sarana yang mereka miliki. Bahkan kewajiban ini berlaku bagi semua kaum muslimin baik lelaki ataupun wanita yang memenuhi syarat-syarat taklif pembebanan yang diembankan sesuai dengan persyaratan. Di samping itu, sebagian fuqaha menetapkan bahwa syuro ini diwajibkan, tetapi seorang penguasa pemimpin pemerintahan tidak harus mengambil pendapat mayoritas seandainya pendapat mereka bertentangan dengan pendapatnya. Mengenai hal ini Al-Qurtubi berkata, orang yang meminta pendapat harus memperhatikan berbagai pendapat yang dilontarkan dan mencari yang paling dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah jika memungkinkannya.
Jika Allah menunjukkannya kepada pendapat lain yang ia kehendaki maka ia boleh memutuskan dan melaksanakannya seraya bertawakal kepada Allah. 3. Barangkali timbul pertanyaan, mengapa jawaban Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad belum memuaskan hati Rasulullah, tetapi masih terus memandang ke arah mereka sampai Sa'd bin Mu'az berbicara kemudian barulah hati Rasulullah merasa puas. Jawabannya, bahwa Nabi hanya ingin mengetahui pendapat kaum Ansar dalam masalah tersebut. Apakah mereka akan mengemukakan pendapat dan keputusan yang didasarkan kepada muahadah, janji setia, di antara mereka dan Rasulullah, yakni janji setia yang bersifat khusus dan harus ditaati, yang dengan demikian berarti Nabi tidak punya hak untuk memaksa mereka berperang bersamanya dan memberikan pembelaan terhadapnya, kecuali di dalam kota Madinah, sebagaimana dinyatakan pada butir janji setia tersebut. Ataukah mereka akan mengemukakan pendapat berdasarkan rasa keislaman mereka dan muahadah kubra, perjanjian agung mereka terhadap Allah. Atas dasar ini, berarti Nabi memiliki hak untuk menjadi penerima amanah di antara mereka guna melaksanakan muahadah kubra tersebut, dan adalah kewajiban mereka memenuhi hak-hak muahadah ini serta melaksanakan tanggung jawabnya secara sempurna. Mengamati jawaban Sa'd bin Mu'az, dapatlah diketahui bahwa mubayah, bayat, janji setia, kaum Ansar yang diberikan kepada Rasulullah di Makkah sebelum hijrah, tidak lain justru merupakan mubayah kepada Allah. Mereka tidak pernah beranggapan lain, ketika memberikan pembelaan kepada Rasulullah setelah berhijrah kepada mereka, kecuali sebagai pembelaan terhadap agama dan syariat Allah. Persoalannya bukan sekedar menyangkut nas-nas butir-butir tertentu yang telah mereka sepakati bersama Rasulullah, sehingga mereka tidak mau komit dengan hal-hal di luar butir-butir yang telah dibuat, tetapi persoalannya bahwa dengan mubayah itu berarti mereka telah menandatangani suatu perjanjian agung yang dimuat oleh firman Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya, selain daripada Allah? Bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar, At-Taubah, 111. Oleh sebab itulah Sa'd bin Mu'az menjawab dengan ucapannya, kami telah beriman kepada Anda dan kami pun membenarkan kenabian dan kerasulan Anda. Kami juga telah menjadi saksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Atas dasar itu kami telah menyatakan janji dan kepercayaan kami untuk taat dan setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda kehendaki, kami tetap bersama Anda, yakni kami tetap berjalan bersama Anda sesuai dengan perjanjian yang lebih besar daripada perjanjian yang telah kita sepakati di Baiat Aqobah pertama. 4. Dalam melaksanakan jihad dan lainnya, imam dibolehkan menggunakan intel, spionase, mata-mata yang disebarkan di kalangan musuh guna membongkar dan mengetahui perencanaan dan kondisi kekuatan mereka. Untuk melaksanakan tujuan ini dibolehkan menggunakan beraneka sarana, asalkan tidak merusak kepentingan yang lebih besar ketimbang sekedar kepentingan mengetahui kondisi lawan. Mungkin sarana itu berupa kerahasiaan atau semacam siasat dan tipu daya peperangan. Semua ini dibolehkan dan baik, karena merupakan sarana yang diperlukan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan pemeliharaan mereka. Disebutkan di dalam buku-buku sirah, bahwa ketika Nabi turun dekat Badar, beliau bersama seorang sahabatnya naik unta dan bertemu dengan seorang tua, syaikh dari Arab. Kemudian Nabi bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad beserta para sahabatnya. Orang tua itu berkata, aku tidak akan menyampaikan berita kepada kalian berdua sebelum kalian menjelaskan kepadaku siapa kalian berdua ini. Nabi berkata, kami akan menjelaskan setelah Anda memberikan berita kepada kami. Orang tua itu menyahut, apakah ini ditukar dengan itu? Jawab Nabi, iya. Kemudian orang tua itu menjelaskan kepada Nabi apa yang diketahuinya tentang kaum musyrikin dan tentang Nabi beserta para sahabatnya. Setelah selesai menjelaskan, orang tua itu bertanya, sekarang, siapakah kalian berdua ini? Nabi menjawab, kami dari air. Kemudian Nabi meninggalkannya. Akhirnya orang tua itu bertanya-tanya, dari air mana? Apakah dari air Irak? 5. Pembagian tindakan Nabi, dialog yang berlangsung antara Nabi dan Habab bin Munzir, hadits ini sanadnya sahih, tentang penempatan pasukan, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan Nabi tidak semuanya bernilai tasyri, menjadi syariat. Bahkan dalam banyak hal, Nabi sering bertindak dalam statusnya sebagai manusia biasa yang berpikir dan membuat perencanaan. Tidak diragukan lagi bahwa,
kita tidak diwajibkan selalu mengikuti Nabi dalam tindakan-tindakan beliau ini. Di antaranya ialah tindakan Nabi dalam menentukan tempat dalam peperangan ini. Seperti telah kita ketahui bahwa Habab mengusulkan supaya Nabi pindah ke tempat lain dan Nabi pun menyetujuinya. Usulan Habab itu dikemukakan kepada Nabi setelah mendapatkan penegasan bahwa pilihan Nabi terhadap tempat tersebut bukan atas perintah wahyu Allah. Banyak tindakan Nabi yang masuk ke dalam kategori siasat syariah politik syariat, sebagai imam dan kepala negara, bukan sebagai rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah. Seperti dalam hal pemberian dan perencanaan militernya. Masalah ini oleh para fuqaha, dibahas secara detail, yang tidak mungkin kami kemukakan dalam kesempatan ini. 6. Pentingnya merendahkan diri kepada Allah dan meminta dengan sangat kepadanya, seperti telah kita ketahui bahwa Nabi menenangkan hati para sahabatnya dengan menegaskan bahwa kemenangan berada pada pihak kaum muslimin, sampai-sampai Nabi menunjuk ke beberapa tempat di tanah seraya berkata, ini adalah tempat kematian si Fulan. Dan, sebagaimana disebutkan oleh hadits sahih, nama-nama yang disebutkan Nabi itu roboh terbunuh tepat di tempat yang telah ditunjuknya. Sekalipun demikian, Nabi tetap berdiri sepanjang malam Jumat itu di dalam kemah yang dibuat khusus bagi beliau, memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh khusyuk, dan merendah diri seraya menengadahkan kedua telapak tangan ke langit memohon kepada Allah agar pertolongan yang dijanjikannya itu ditunaikan. Dalam munajat ini bahkan Nabi sampai tidak menyadari kalau selendangnya terjatuh, sehingga Abu Bakar merasa kasihan terhadapnya, kemudian memberanikan diri berkata kepada Nabi, cukup ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janjinya yang telah diberikan kepadamu. Mengapa Nabi sampai merendahkan dirinya sedemikian rupa di hadapan Allah, padahal beliau telah yakin akan mendapatkan pertolongan sampai beliau menyatakan, seolah-olah aku melihat tempat kematian mereka, bahkan Nabi menentukan beberapa tempat kematian mereka di tanah. Jawabannya, bahwa keyakinan dan keimanan Nabi terhadap kemenangan hanyalah merupakan pembenarannya kepada janji yang telah diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak akan menyalahi janji. Atau, mungkin Nabi diberi kabar kemenangan itu di tengah peristiwa tersebut. Adapun kehusyuan Nabi dalam berdoa dan menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit, maka hal itu sudah menjadi tugas ubudiyah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Dan itulah harga kemenangan secara kontan. Kemenangan itu tiada lain betapapun didukung oleh sarana dan perjuangan yang baik, hanyalah berasal dari Allah dan dengan persetujuannya. Allah tidak mengizinkan kita kecuali untuk menjadi hambanya baik secara tabi'i atau ikhtiari, terpaksa atau tidak. Tidak ada sesuatu yang lebih besar untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali sikap ubudiyah kepadanya. Tidak ada perantara yang lebih diterima oleh Allah selain daripada perendahirian sedemikian rupa melalui ubudiyah di hadapan Allah. Segala bentuk musibah dan bencana yang menimpa manusia dalam kehidupan ini tiada lain hanyalah merupakan peringatan yang menyadarkannya terhadap kewajiban ubudiyah kepada Allah dan mengingatkannya kepada keagungan dan kekuasaan Allah yang maha besar. Agar manusia lari menuju Allah dan menyatakan segala kelemahannya di hadapan Allah, serta memohon perlindungan kepadanya dari segala fitnah dan cobaan. Apabila manusia telah menyadari hakikat ini dan menghayatinya maka dia telah sampai kepada puncak yang diperintahkan Allah kepada semua hambanya. Ubudiyah yang tercermin dalam kehusyuan doa Nabi meminta kemenangan kepada Allah, merupakan harga yang berhak mendapatkan dukungan ilahi yang maha agung di dalam pertempuran tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh ayat berikut. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang. Al-Anfal 9. Kemantapan Rasulullah melalui ubudiyah inilah yang membuat Nabi yakin akan datangnya kemenangan bagi kaum muslimin. Bandingkanlah sikap ubudiyah yang ditunjukkan Nabi ini beserta hasil-hasilnya itu dengan sikap congkak dan sombong yang ditunjukkan oleh Abu Jahal ketika berkata, kami tidak akan pulang sebelum tiba di Badar. Di sana kami akan memotong ternak, makan beramai-ramai dan minum arak sambil menyaksikan perempuan-perempuan menyanyikan lagu-lagu hiburan. Biarlah semua orang Arab mendengar berita tentang perjalanan kita semua, dan biarlah mereka tetap gentar kepada kita selama-lamanya, beserta segala akibat yang ditimbulkannya. Ubudiyah dan kepatuhan kepada Allah menghasilkan izzah dan kemuliaan yang membuat wajah dunia tertunduk kepadanya. Sementara itu kecongkakan dan kesombongan merupakan kepalsuan dan pusara kehinaan yang digali oleh dan untuk para pemilik sifat dan sikap tersebut. Kuburan tempat di mana mereka akan dituangi khamar kehinaan dan digendongi lagu-lagu kenistaan. Itulah sunatullah yang berlaku di alam ini,
manakala ubudiyah yang murni kepada Allah bertemu dan berhadapan dengan kecongkakan dan kesombongan. 7. Bala bantuan malaikat pada Perang Badar mencatat salah satu mukjizat terbesar yaitu mukjizat dukungan dan kemenangan kepada kaum muslimin sejati. Dalam peperangan ini Allah telah mendukung kaum muslimin dengan mengirim malaikat yang ikut berperang bersama mereka. Hakikat ini telah disebutkan secara tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Nabi pingsan beberapa saat di dalam kemahnya, kemudian sadar kembali lalu berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, bergembiralah, pertolongan Allah telah datang kepadamu." Itulah Jibril memegang tali kekang dan menuntun kudanya. Turunnya para malaikat untuk berperang bersama kaum muslimin, hanyalah merupakan peneguhan hati kaum muslimin dan jawabannya secara empirik. Istijabah hissiyah terhadap istighosah permohonan pertolongan demi menghadapi peperangan pertama di jalan Allah, melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Sesungguhnya kemenangan itu semata-mata datangnya dari Allah. Para malaikat itu sendiri tidak memiliki pengaruh secara langsung taksir zati. Sebagai penjelasan terhadap masalah inilah maka Allah berfirman menjelaskan turunnya malaikat. Dan Allah tidak menjadikannya, mengirim bala bantuan malaikat, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal 10. 8. Kehidupan barzak bagi orang mati, berdirinya Rasulullah di mulut sumur seraya menyebut dan memanggil nama mayat-mayat kaum musyrikin dan mengajaknya berbicara. Juga jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan Umar pada saat itu, merupakan dalil yang tegas bahwa orang-orang yang sudah meninggal memiliki kehidupan ruhani secara khusus. Kita tidak mengetahui hakikat dan kaifiatnya. Juga menunjukkan bahwa ruh-ruh orang-orang yang telah meninggal tetap berada di sekitar jasad mereka. Dari sinilah kita dapat menggambarkan adanya siksa kubur dan kenikmatannya. Hanya saja tidak dapat diketahui oleh akal dan indera kita di dunia ini. Karena kehidupan ruhani tersebut termasuk apa yang disebut dengan alamul malakut, alam gaib, yang tidak dapat dijangkau oleh indera dan pengalaman rasio yang bersifat empirik. Mengimaninya adalah merupakan jalan satu-satunya untuk bisa menerima hakikat ini, setelah semua dalil-dalilnya sampai kepada kita melalui sanad yang sahih. 9. Masalah tawanan perang, menyangkut masalah tawanan perang dan musyawarah Rasulullah dengan para sahabatnya, merupakan pembahasan yang syarat dengan pelajaran penting, antara lain. Pertama, tawanan dan ijtihad Rasulullah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi mempunyai hak berijtihad. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, usyul. Jika Rasulullah punya ijtihad maka berarti ijtihad beliau bisa benar atau salah. Hanya saja kesalahan ijtihad Rasulullah tidak akan berkepanjangan karena beliau selalu dikoreksi langsung oleh Al-Quran. Jika tidak ada ayat Al-Quran yang menegurnya berarti ijtihad Rasulullah benar dalam pengetahuan Allah. Kedua, perang dan rampasan. Sebagaimana dimaklumi bahwa selain Perang Badar merupakan pengalaman pertama bagi kaum muslimin dalam hal perang yang menyita banyak pengorbanan di jalan Allah, dalam kondisi mereka yang sangat lemah dan sedikit, ia pun merupakan pengalaman pertama pula bagi kaum muslimin dalam menangani masalah harta rampasan yang diperoleh, menyusul pertempuran yang terjadi, dalam kondisi mereka yang miskin dan sangat memerlukan. Pada kasus pertama, pengalaman berperang dalam kondisi yang serba lemah, Allah mengatasinya dengan meneguhkan hati kaum muslimin, seperti telah disebutkan, melalui hal-hal luar biasa yang menjadi indikasi kemenangan. Sedangkan pada kasus kedua, pengalaman menghadapi harta rampasan dalam kondisi yang serba kekurangan, Allah mengobatinya melalui berbagai sarana tarbiyah secara cermat dan tepat pada waktunya. Pengaruh pengalaman ini tampak dengan jelas dalam dua peristiwa yang terjadi sesudah peperangan. Pertama, ketika kaum musyrikin berhasil dikalahkan sehingga meninggalkan harta benda mereka yang beraneka ragam. Harta kekayaan ini menjadi ajang rebutan di kalangan kaum muslimin sehingga nyaris terjadi persengketaan. Karena hukum tentang pembagian harta rampasan belum diturunkan, maka mereka pergi menemui Rasulullah menanyakan dan meminta keputusan terhadap perselisihan yang terjadi. Pada saat itu turunlah firman Allah. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka,
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Al-Anfal 1-2. Di dalam kedua ayat ini tidak terdapat jawaban bagi pertanyaan mereka, tetapi justru memalingkan mereka dari masalah yang mereka tanyakan, karena harta rampasan perang itu bukan milik salah seorang pun di antara mereka, melainkan semata-mata milik Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mereka harus memperbaiki dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi di antara mereka, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah tugas mereka. Adapun soal harta dan dunia maka harus diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Setelah kaum muslimin mengikuti dan melaksanakan kandungan kedua ayat tersebut, serta mengakhiri pertentangan dan perselisihan yang terjadi, barulah diturunkan ayat-ayat lainnya yang menetapkan cara pembagian harta rampasan perang kepada para mujahidin. Ini merupakan sarana tarbiyah yang sangat tepat dan baik. Kasus kedua yaitu, ketika Rasulullah meminta pendapat dari para sahabatnya mengenai tawanan perang. Hampir semua sahabat menyetujui pembebasan para tawanan dengan penebusan. Pertimbangan mereka ialah: pertama, menunjukkan rasa belas kasih kepada para tawanan dengan harapan mereka akan tergugah untuk beriman kepada Allah. Kedua, sebagai ganti dari harta kaum muhajirin yang tertinggal di Makkah dengan harapan akan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kecenderungan Rasulullah kepada pendapat ini menunjukkan rasa belas kasih Rasulullah kepada para sahabatnya. Perasaan belas kasih inilah yang mendorong Nabi untuk mengangkat kedua tangannya memanjatkan doa buat kaum muhajirin ketika beliau melihat mereka berangkat menuju Badar dalam kondisi yang serba kekurangan. Ya Allah, mereka berjalan tanpa alas kaki, maka ringankanlah langkah mereka. Ya Allah, mereka kekurangan pakaian, anugerahkanlah mereka pakaian. Ya Allah, mereka itu lapar, maka kenyangkanlah mereka. Tetapi hikmah ilahiyah tidak menyetujui kaum muslimin menjadikan harta benda sebagai ukuran atau bagian dari ukuran dalam memutuskan perkara-perkara mereka yang terbesar, yang harus semata-mata didasarkan kepada pandangan agama betapapun kondisi yang dihadapi. Sebab, jika pandangan materialistik itu dibiarkan pada saat mereka menghadapi pengalaman pertama dalam masalah seperti ini, dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi kaidah yang baku, sehingga pertimbangan materialistik tersebut akan menghancurkan hukum-hukum yang harus tetap bersih tidak tercampuri oleh tujuan-tujuan duniawi. Adalah susah bagi orang yang telah jauh tenggelam ke dalam lumpur dunia, untuk kembali membebaskan diri dari liputannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah, setelah beliau memutuskan penebusan tawanan. Tiba-tiba aku dapati Rasulullah bersama Abu Bakar sedang menangis. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku kenapakah Anda dan sahabat Anda menangis?' Jika aku dapati alasan untuk menangis maka aku akan menangis. Jika tidak ada alasan untuk menangis maka aku akan memaksakan diri untuk menangis karena tangis Anda berdua." Jawab Rasulullah, "Aku menangis karena usulan pengambilan tebusan yang diajukan oleh para sahabatmu kepadaku, padahal siksa mereka telah diajukan kepadaku lebih dekat dari pohon ini, pohon di dekat Nabi." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi," sampai firman Allah, "Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu."